Saudara, Anda menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Bukalapak, tutup lapak jualan fisik. Artinya, masyarakat tidak bisa lagi berselancar mencari kebutuhan sehari-hari layaknya yang ada di marketplace lain. Sebenarnya saudara, penutupan lapak fisik Bukalapak ini bukan kejutan di tahun 2025. Tahun lalu, tepatnya di 30 Oktober, lewat keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Bukalapak sudah pernah bilang memang akan menghentikan kegiatan dan menutup sejumlah lini usaha atau anak perusahaan. Tetapi saat itu memang tidak ada detail usaha mana yang akan ditutup. Di Januari inilah baru ketahuan. Ternyata yang ditutup justru etalase utama marketplace. Kita ke data selanjutnya, kapan tutup dan apa yang tersisa. Nah ini, masih memakai keterbukaan informasi saat itu, manajemen Bukalapak sudah melakukan peninjauan berulang terhadap prospek beberapa segmen bisnis. Diputuskanlah harus ada langkah restrukturisasi agar bisnis semakin strategis. Yang terbaru, Bukalapak mengumumkan 9 Februari ini adalah akhir segala pelapakan kebutuhan rumah tangga seperti makanan, baju, handphone, skincare, perlengkapan bayi, sampai deterjen dan obat nyamuk. Pokoknya yang fisik itu terakhir di 9 Februari. Nah 10 Februari 2025 hilang. Ini bagi pembeli. Kalau bagi penjual per 1 Februari sudah tidak bisa lagi menambah produk baru. Pesanan yang tidak diproses sampai 2 Maret mendatang secara otomatis akan dibatalkan dan dana akan di-refund melalui buka dompet. Apa sih yang tersisa? Nah, Bukalapak itu hanya akan menjual produk-produk virtual. Misalnya nih, token listrik, bayar internet, paket data, dan BPJS Kesehatan juga ketenaga kerjaan. Masalahnya nih saudara, layanan seperti ini pesaingnya tuh bukan hanya di marketplace. Layanan perbankan via mobile banking juga punya fasilitas ini. Nah pertanyaannya nih, apakah Bukalapak masih bisa survive? Nanti kita tanya ke analis. Yang pasti, perusahaan yang dulu didirikan Ahmad Zaki ini memang terus bergulat dengan kerugian. Berapa besar? Kita ke data selanjutnya. Nah ini dia, rugi bersih Bukalapak. Kami mengambil sumber dari laporan keuangan Bukalapak. Ini secara year on year atau secara tahunan. Di 2021 ada di 1,67 triliun. 2022 ya naik tipis ya, 1,97 triliun. 2023 turun 1,37 triliun dan di 2024 597,35 miliar di Januari sampai September. Artinya kalau kita lihat di sini memang relatif ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, Techwinter adalah tantangan bagi perusahaan teknologi di Indonesia, termasuk si Bukalapak ini. Techwinter saudara merupakan kondisi kenaikan biaya modal yang memaksa investor memperketat seleksi investasi mereka untuk memaksimalkan pengembalian investasi. Atau syukur-syukur bisa ngejar untung dan menurunkan resiko. Jadi kalau dulu di awal meledaknya startup kita tahu ya banyak angel investor berburu atau berlomba-lomba cari tempat investasi. Nah Techwinter ini berkebalikan alias mengerem bahkan menghentikan aliran investasi. Konsumen jangan lupa, dulu kebiasaan marketplace atau penyedia platform adalah bakar duit. Kasih subsidi, biaya ina-inu buat menggait traffic. Tapi strategi bakar duit itu terbukti menyakiti perusahaan selama bertahun-tahun. Masih sulit rasanya mencari startup yang sudah untung seiring perkembangannya. Bukalapak bukan hanya tentang konsumen, tetapi juga tentang saham. Kita ke data selanjutnya. Ini dia saudara, Bukalapak jadi unicorn Indonesia pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah judul rilis resmi perusahaan ketika akan menjual saham di bursa di tahun 2021. Bukalapak menetapkan harga pelaksanaan IPO di Rp850 dengan perolehan dana sekitar Rp21 triliun. Ini adalah perolehan dana di pasar saham yang terbesar, rekor sejarah, you name it, apalagi mengalahkan perolehan dana IPO Adaro Energy di sekitar 12 triliunan. Jauh ya bedanya. Dengan tutup lapak, apakah ini jadi unicorn pertama juga yang mencetak sejarah meninggalkan pasar fisik marketplace?
Akankah unicorn lain menyusul? Ini juga akan kita tanyakan ke analis. Yang pasti saudara, ada afiliasi MTech di dalam kepemilikan Bukalapak. Kita lihat aja siapa pemilik saham Bukalapak nih ya. Ada Kreatif Media Karya 24,62%, Elang Mahkota Teknologi MTech nih 10,35% dan Publik 53,2%. Gimana ya pergerakan sahamnya Buka? Kita ke data selanjutnya. Ini dia, kita lihat harga sahamnya di September 2021. Bukalapak menjual Rp860. Ya, jadi memang Bukalapak ini menjual saham perdana di angka 830 sekitar 4 tahun yang lalu. Kemudian relatif turun sampai di Januari 2025 ini nilainya adalah Rp117. Bahkan kalau bisa dihitung saudara, usia sahamnya ini belum genap 4 tahun sih ya. Mengacu data di bursa, uang IPO yang tadi ini belum semua terpakai. Masih ada sekitar 8 triliunan rupiah yang mengendap di obligasi. Adakah investasi Anda yang nyangkut di sahamnya si Bukalapak? Nah, apakah publik akan semakin berhati-hati pada saham sejenisnya? Kami akan tanya ke analis nanti. Bukalapak tutup lapak jual barang fisik dan akan fokus hanya ke produk virtual. Perubahan model bisnis yang diambil Bukalapak, apakah jadi tanda perubahan tren bisnis digital atau memang tumbang dan kalah saing? Usai jeda, kami hadirkan di Kompas Bisnis Saudara ulasannya bersama Direktur Ekonomi Digital Selyos, Nailul Huda. Bukalapak tutup lapak jual barang fisik dan hanya akan jualan produk virtual. Bukalapak menyebut hal ini sebagai langkah strategis untuk transformasi bisnis. Perubahan model bisnis Bukalapak, apakah jadi tanda tren bisnis digital berubah atau memang Bukalapak tumbang dan kalah saing? Sudah bergabung Direktur Ekonomi Digital Selyos, Nailul Huda. Mas Huda, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, Mas Huda, kalau kita melihat bagaimana yang terjadi di Bukalapak, sebetulnya seperti apa sih iklim bisnis e-commerce saat ini? Seketat apa persaingan antar e-commerce? Ya, saya membaginya kepada dua layar utama dan ada satu layar tambahan sebenarnya. Ketika kita melihat dari besaran bisnis, memang layar pertama ini masih diduduki oleh Shopee dan Tokopedia, TikTok gitu. Nah, kemudian layar kedua itu ada Lazada, Blibli, dan Bukalapak tentunya. Nah, tapi memang di layar kedua, jika ingin mereka masuk ke layar pertama dengan bersaing dengan Shopee dan TikTok Tokopedia, ini cukup berat. Karena apa? Karena butuh biaya yang cukup besar, Mbak. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya masyarakat Indonesia ini kan masih price oriented consumer ya, artinya masih mementingkan harga gitu. Kita nggak sama mungkiri, saya pribadi pun masih sama gitu kan, bahwa harga ini menjadi variabel utama dalam hal pembelian barang ataupun jasa. Nah, ketika ada satu startup yang dia tidak bisa mendapatkan pendanaan, ini tentu mereka akan kesulitan untuk bersaing, untuk compete dengan para pesaingnya. Seketat itu memang, dan memang salah satunya lagi adalah ditopang oleh inovasi. Nah, inovasi yang dilakukan oleh pesaingnya itu sangat-sangat tinggi sekali. Ada program affiliate, ada program live shopping dan sebagainya yang ini tidak dimiliki oleh Bukalapak. Makanya Bukalapak sekarang jauh tertinggal dibandingkan dengan pesaing-pesaing yang memang dulu sangat ketat sekali bersaingnya, tapi sekarang Bukalapak nampaknya akan jauh dan sudah menutup lapaknya untuk penjual. Oke, berarti bisa dikatakan sebetulnya bukan hanya soal permodalannya aja gitu ya, tapi bagaimana inovasi, kemudian juga adaptasi soal tadi ada live shopping dan lain-lain, kemudian juga bagaimana perang yang harga yang ditawarkan begitu, Mas Huda. Ya, tentu baik lagi ketika perusahaan itu ataupun startup itu dia memiliki dana yang cukup, inovasi itu sangat mudah Oke, nah dilakukan sebenarnya. Kita lihat sebenarnya. Ya, ya. ya Mas Huda, kalau kita
mengingat juga kan memang ada tren bakar duit nih yang dilakukan e-commerce di Indonesia. Taruhlah di awal-awal juga kan banyak yang kasih bonus, kupon dan juga gratis ongkir dan lain-lain. Nah, gimana sih sebetulnya tren bakar duit ini, apakah masih berjalan sampai saat ini? Kemudian apa resikonya tutup sebelum profit? Ya, kalau kita lihat tadi tren bakar uang ya. Kalau kita lihat sebenarnya ini kan sangat terkait dengan karakteristik dari platform dan juga dari konsumen. Nah, konsumen kita yang price oriented consumer tentu bisa melihat informasi harga barang di toko A, toko B, platform A, dan platform B. Nah, kita bisa membandingkan harganya. Nah, ketika kita bisa membandingkan harganya, otomatis sebenarnya harga ini akan menjadi patokan utama bagi konsumen untuk memilih sebuah barang. Ini tidak terlepas juga dari karakteristik dari platform yang di mana mereka masih membutuhkan pendanaan. Inilah yang saya sebutkan sebagai lingkaran dari platform ini yang dia susah untuk keluar dari lingkaran bakar uang. Platform itu butuh untuk lebih banyak konsumen. Untuk apa? Untuk meningkatkan valuasi. Valuasi meningkat, itu dia akan mendapatkan pendanaan. Nah, pendanaan digunakan lagi untuk bakar uang. Makanya ini saya sebut sebagai lingkaran setan untuk bakar uang. Makanya ini kalau saya bilang harus ada pet sebenarnya bagi setiap perusahaan untuk bisa mengambil profit. Misalkan ada dia tetap bakar uang masih ada tapi dikurangi ataupun mereka selected consumer yang dia mendapatkan promo dan sebagainya. Yang ini bisa dilakukan untuk bisa menghindari mereka terjebak bakar uang terus gitu. Nah, ini yang sebenarnya tengah tren terjadi walaupun kita masih masih melihat beberapa e-commerce itu masih bakar uang dan ini yang terkait dengan permodalan juga. Kita tahu pesaing lainnya itu mendapatkan fresh money dari perusahaan maupun dari IPO ataupun dari model bisnis lainnya. Nah, ini yang tidak terjadi di Bukalapak sepertinya. Oke, resikonya tutup sebelum profit apa, Mas Huda? Ya, tentu kalau kita lihat risiko yang paling besar dihadapi oleh Bukalapak itu penurunan harga saham pastinya. Kita lihat harga saham Bukalapak ini turun gitu kan, memerah, yang ini akan menimbulkan pasti dari sisi investor retail itu akan melepas saham dari Bukalapak karena dinilai ini tidak sesuai lagi dengan apa yang dilakukan di awal ketika itu Bukalapak menjadi pesaingnya e-commerce. Sekarang Bukalapak hanya menjual produk virtual, di mana produk virtual pun itu juga ada persaingan yang ketat juga di situ. Oke, berarti bisa ditangkap bahwa dengan tadi resiko penurunan harga saham, apakah para investor ini jadi agak takut gitu untuk nantinya ke saham-saham yang ya seperti Bukalapak ini bergerak di sektor e-commerce? Ya, kalau kita lihat sebenarnya ini sangat terkait dengan individu perusahaannya ya, bahwa perusahaan ini dia bisa mengelola dengan baik apa yang didapatkan di IPO atau tidak gitu kan. Nah, yang kita sayangkan sebenarnya adalah dari Bukalapak ketika mereka IPO mendapatkan dana yang cukup besar, tapi mereka tidak bisa memanfaatkan dana tersebut untuk bisa bersaing dengan Shopee ataupun dengan Tokopedia. Nah, yang dilakukan Bukalapak itu justru adalah dia berinvestasi di berbagai sektor ya, di berbagai sektor baik itu SBN ataupun sektor-sektor startup digital lainnya gitu. Nah, ini yang kita sayangkan sebenarnya. Apakah memang dari awal Bukalapak mendapatkan dana itu tidak untuk bersaing dengan e-commerce, tapi lebih mengembangkan usahanya, bukan hanya di e-commerce, tapi juga perusahaan investasi. Nah, ini yang kita sayangkan sebenarnya dari langkah Bukalapak ketika IPO di awal itu. Oke, lagi-lagi masalah persaingan antar e-commerce. Mas Huda, Bukalapak sekarang artinya nantinya akan jualan cuma token listrik, pulsa, pembayaran BPJS. Tapi kan saat ini mayoritas layanan keuangan misalnya perbankan, kemudian juga Techfin juga punya gitu. Apakah strategi ini hanya ngulur waktu supaya nggak tumbang lebih cepat? Atau seperti apa, seberapa bisa survive sih dengan inovasinya Bukalapak dengan cuma jual produk-produk ini? Ya, yang saya lihat dari berbagai statement ya untuk dari Bukalapak sendiri yang terkait dengan kinerja sahamnya, saya melihat ada beberapa statement yang menyebutkan Bukalapak akan fokus di bisnis offline-nya. Mitra Bukalapak sebenarnya juga salah satu yang bisa memberikan pendapatan yang cukup besar bagi Bukalapak sebenarnya. Nah, terkait tadi dengan layanan virtual produk gitu kan. Itu juga yang akan jadi challenges bagi Bukalapak karena bukan hanya
dari sisi fintech ataupun perbankan yang dia mempunyai layanan yang sama, tapi beberapa toko penyedia token gitu ya, termasuk juga PLN-nya, itu juga memiliki aplikasi yang di dalamnya itu juga ada jual beli juga di situ. Nah, artinya adalah ini persaingan akan semakin luas lagi, bukan hanya dengan e-commerce, tapi juga dengan para penyedia langsung. Dan pulsa pun sekarang juga banyak aplikasi yang dimunculkan dari provider telekomunikasi itu sendiri. M3 punya, Indosat tuh punya, Telkomsel juga punya, dan sebagainya lah. Nah, ini yang kita rasa akan challenge-nya di situ. Nah, saya berpikir bahwa kemungkinan besar ini Bukalapak akan fokusnya malah ke perdagangan offline-nya dengan produk mitra Bukalapak ya. Karena kalau kita lihat dari sisi pendapatan mitra Bukalapak ini menjadi penyumbang yang cukup besar dan dia tidak ada eh, tidak memunculkan biaya marketing yang cukup besar sebenarnya. Ketika kita melihat offline yang sudah besar, offline yang sudah kuat di mitra Bukalapaknya, itu bisa dijadikan sebagai peluang bagi Bukalapak untuk bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Tapi ini lagi-lagi, ini akan menjadi challenge juga karena Bukalapak sudah memang terkenal dengan e-commerce. Bagaimana mereka bisa meng-highlightkan mereka adalah offline commerce melalui mitra Bukalapak, itu tentu akan menjadi tantangan ke depan bagi Bukalapak. Oke, ini harus diwaspadai juga atau bisa jadi catatan untuk Bukalapak terutama bagaimana persaingan juga justru akan menjadi lebih besar gitu dengan produk yang akan mereka jual tadi ya, produk-produk ya pulsa, BPJS dan lain-lain. Mas sudah kita pakai data Bank Indonesia, transaksi e-commerce itu naik sejak tahun 2017, puncaknya di 2022, tapi memang di 2023 ada penurunan. Apakah ini karena daya beli masyarakat yang menurun atau ada fenomena apa nih di e-commerce di tahun-tahun ini? Ya, kalau kita lihat sebenarnya dari kenapa mereka turun di tahun 2023, itu memang terjadi pergeseran pola konsumsinya. Jadi pola konsumsi di e-commerce itu memang di puncaknya di tahun 2021 ya. 2021 itu terjadi pergeseran dari offline ke online karena ada COVID gitu kan. Dan tahun 2022, 2023 itu terjadi normal. Jadi istilahnya kita sebutnya adalah kondisi normal memang e-commerce tumbuhnya sebesar itu. Tidak bisa tumbuh lebih cepat lagi seperti yang ketika terjadi di pandemi COVID-19. Makanya ini yang kita lihat sebagai ada pola konsumsi yang normal lagi dari masyarakat yang dia tadinya full online, mereka menjadi ada sebagian yang offline. Kita lihat dari berbagai pasar perbelanjaan ya, pusat perbelanjaan itu juga sudah mulai ramai, orang-orang juga sudah mulai berpindah juga untuk beli barang itu, sebagian mereka menggunakan transaksi secara offline. Nah, ada sebagian yang online. Tentu tidak akan setinggi ketika pandemi COVID-19. Tapi kalau kita lihat di tahun 2024 dan 2025, ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023 yang memang dia turun dibandingkan tahun 2022. Tapi pertumbuhannya tidak setinggi ketika kita mengalami pandemi COVID-19. Ini yang kita lihat tadi yang Mbak sebutkan itu peaknya itu tahun 2022 karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Tapi 2023 turun, 2024 itu kemungkinan akan naik sedikit, 2025 juga akan naik tipis. Oke, artinya kalau misalnya sekarang dilihat pola konsumsinya masyarakat udah lebih apa ya Mas, udah nggak hype lagi kah, udah sesuai kebutuhan aja gitu pakai e-commerce. Kemudian juga kalau misalnya kita bicara itu, apakah potensi sektor digital nih masih akan menarik di tahun ini? Ya, kalau boleh kita sampaikan, memang untuk beberapa barang itu sudah mulai berbelanja secara offline dan juga ketika kita belanja offline ada satu nilai yang memang tidak bisa didapatkan ketika kita belanja secara online, yaitu adalah nilai hiburan. Nah, ini yang memang dirasakan oleh masyarakat ketika dia pindah dari online ke offline, mereka mencari hiburan, mereka pergi ke mall dan sebagainya, hiburan sambil berbelanja gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan pertumbuhan masih akan tetap tumbuh dibandingkan ketika sebelum pandemi, tapi pertumbuhannya tidak akan setinggi ketika pas pandemi. Ini yang selalu kita sampaikan bahwa kita menuju ke kondisi normal untuk e-commerce. Nah, yang kedua soal soal Potensi sektor digital? oh potensi sektor digital ya.
Ya, saya masih meyakini bahwa sektor digital ini dia masih bisa tumbuh gitu kan. Karena kita lihat sebenarnya ada penetrasi internet yang masih berjalan di Indonesia. Kemudian kita juga melihat masih ada peluang-peluang bagi beberapa startup baru yang ingin mengisi ya kan. Karena startup digital ini kan dia muncul dari ada permasalahan di masyarakat gitu kan. Ketika permasalahan itu dia tidak bisa diselesaikan secara offline, maka yang muncul adalah penyelesaian masalah menggunakan teknologi gitu. Nah, ini yang kita lihat masih akan potensi kedepannya masih akan cukup tinggi. Terlebih kalau kita kita tengok untuk beberapa tahun ke depan, ini akan semakin tinggi sekali untuk penggunaan teknologi-teknologi yang advance seperti AI dan sebagainya yang saya rasa itu bisa menjadi sektor digital yang potensial ke depan dan menjadi salah satu pendorong juga untuk pertumbuhan ekonomi kita. Oke, masih ada potensi yang baik sebetulnya untuk sektor Hmm. e-commerce. Artinya kalau ke depan ini kalau ditangkap hanya e-commerce yang punya modal kuat sajakah Mas Huda yang akan bisa survive atau sebetulnya kayak tadi dikatakan misalnya ada inovasi atau seperti apa yang dibutuhkan untuk mereka yang mungkin ingin membuka atau misalnya mau memulai usaha e-commerce itu? Ya, tentu kita masih akan melihat faktor pendanaan menjadi faktor utamanya. Ketika mereka pendanaan kuat, mereka bisa melakukan inovasi. Ketika mereka pendanaan kuat, mereka bisa menggunakan marketing strategi bakar uang yang memang masih cukup diandalkan gitu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ketika masyarakat ini kan berubah ya, kalau kita lihat dari online yang mereka menggunakan marketplace, kemudian e-commerce, kemudian sekarang kita mengenal live shopping, kita juga mengenal video shopping sekarang gitu kan. Ini kan sebuah inovasi yang memang tidak akan berhenti gitu kan. Mungkin bisa saja ini kita sambil live di TV ini kita juga bisa berbelanja ketika mereka menggunakan fasilitas internet. Nah, ini kan salah satu inovasi-inovasi yang memang tidak bisa kita tebak ke depannya. Makanya kita harapkan sebenarnya pemain-pemain di e-commerce itu melakukan inovasi-inovasi yang memang tujuannya adalah untuk memperluas pangsa pasar mereka. Nah, ini yang tidak terjadi di Bukalapak sebenarnya. Ini yang kita sayangkan gitu kan. Ketika mereka punya uang yang cukup besar, mereka tidak melakukan inovasi-inovasi untuk bisa bersaing dengan pesaingnya. Kita lihat Shopee dengan Shopee Live-nya, TikTok Shop, Tokopedia ya, yang dengan TikTok Live-nya itu sangat-sangat memberikan experience baru bagi konsumen gitu kan. Dan juga ketika mereka membeli pun dengan harga yang murah gitu. Nah, makanya ini yang saya sebutkan ya tadi benar, pendanaan ini harus jadi utama dan dengan pendanaan yang kuat, inovasi juga bisa mengikuti. Jadi istilahnya ini yang pendanaan ini masih menjadi key factor lah untuk ke depan bagi mungkin sebagian besar ya produk digital kita termasuk e-commerce. Oke, baik. Jadi lagi-lagi bukan perkara siapa modal besar, siapa modalnya kecil, tapi itu tadi ya inovasi bagaimana membaca pola konsumsi dari masyarakat yang selalu berubah-ubah karena sekarang kan juga udah banyak ada live shopping, ada affiliate. Ini tentu harus diperhatikan supaya jangan sampai hanya satu dua pemain aja nih di e-commerce yang berkuasa begitu dan jangan terjebak bakar uang itu udah pasti Mas Huda. Terima kasih Direktur Ekonomi Digital Selios Mas Nailul Huda sudah bersama di Kompas Bisnis.